manittaba'a ridwanah gitu. Yang mengikutinya itu adalah berada di jalan yang Tuhan ridhoi, yang menuju ke dalam keselamatan. Ketika mengingatkan orang-orang terdahulu, coba ketika Al-Quran mengatakan wahai para ahli kitab, ya, wahai ahli kitab, loh, emang saya ada ehonya ya? Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan dalam beragama, dalam berkeyakinan. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu. Wala taqulu 'alallah ilal haq, janganlah engkau berkata kepada Tuhan, kepada Allah, kecuali dengan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, yang diciptakan dengan kalimatnya. Tuhan berfirman, jadi maka jadilah dia. Nah, ini mengingatkan, ternyata di dalam Islam mengingatkan orang-orang yang berkeyakinan, yang mengaku mengikuti Nabi Isa atau Yesus, yang mengikuti jalannya katanya, ternyata diingatkan jangan berlebihan, posisikan dia pada tempatnya. Datang ajaran keselamatan itu diajarkan oleh Nabi terakhir yang tadi saya sebutkan. Datang seorang Rasul kepada kalian semua yang mengajak manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Nah, tadi saya coba sedikit memahami ya, Pak Pendeta, sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen, Pak Pendeta mengatakan prinsip imannya mengambil dari kitab Roma. Percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus disalib dan mati lalu dibangkitkan, orang itu akan selamat. Oke? Saya coba, oh itu prinsip imannya Kristen yang mengikuti ajaran Rasulnya, yaitu Paulus namanya, karena dia mengutip kitab Roma. Itu imannya Kristen. Tapi saya coba sedikit saja mengutip pernyataan Yesus, sedikit, mohon maaf saya masuk. Nanti Pak Pendeta boleh tanggapi dan boleh tanggapi juga argumentasi saya, dalil saya. Ketika Yesus berkata berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan pengampunan dosa, itu sudah banyak diajarkan oleh Yesus. Apa yang Yesus katakan ketika ditanya oleh muridnya? Orang bertanya kepada Yesus di Matius 19, "Guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Apa jawab Yesus? "Mengapa engkau katakan aku baik? Karena hanya ada satu yang baik, tentu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan." Itu kata Yesus. Bahkan Yesus katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Yesus katakan jangan membunuh. Nah, tapi prinsip imannya Kristen berdasarkan dalil kitab Roma tadi, percaya Yesus mati dibunuh di kayu salib sebagai keselamatan. Ini sangat kontradiksi dengan ajaran Yesus, Pak Pendeta. Kalau saya coba tangkap berdasarkan dalil dari pernyataan Yesus. Padahal pernyataan Yesus tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, dan seterusnya, itu semua dilakukan oleh orang ahli Taurat itu yang memanggil Yesus sebagai guru. Ketika orang mengikuti ajaran Yesus, orang itu selamat. Ternyata Yesus itu dipanggil oleh muridnya sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Nanti kita masuk bagaimana konsekuensinya ketika memanggil Yesus Tuhan, kan gitu. Nah, berikut juga tentang masalah keselamatan, doa keselamatan. Bukankah Yesus sudah mengajarkan di Matius 7 hal pengabulan doa? Apa yang katakan Yesus? Mintalah engkau akan diberi, ketuklah akan dibuka. Minta kepada Bapa, kepada Tuhan, kata Yesus, maka engkau akan diberi. Itu banyak saya baca ya, bahkan satu perikop, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Coba. Jadi jika kamu yang jahat tahu tentang memberi kebaikan, pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak mengabulkan. Itu kata Yesus. Ketika kita berdosa mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan.
Tuhan pasti akan memberikan kepada kebaikan. Bahkan Yesus sendiri memohon kepada Tuhan dengan ratap tangis dan air mata. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, ratap tangis dan air mata kepada Dia, dan karena kesalehannya ia didengar oleh Tuhan. Artinya Yesus didengar oleh Tuhan setiap doanya. Nah, Tuhan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Kata Yesus mengumpamakan, jikalau kamu yang jahat saja bisa memberikan yang baik kepada anakmu, bagaimana apalagi Bapakmu yang di surga? Tidak mungkin Dia memberikan ular ketika anak itu meminta ikan. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan malapetaka kepada Yesus ketika ketika Yesus meminta keselamatan kepada Tuhannya. Begitu Pak Pendeta. Terima kasih. Saya opening statementnya. Mohon maaf kalau kurang lama. Oke, terima kasih Bang Ali. Oke, yang saya tangkap dari konsep keselamatan adalah bagaimana beriman kepada Allah dan kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi saya mau menanggapi mengenai kalimat Bang Ali tadi yang mengatakan bahwa Roma pasal 10 yang saya bukakan tadi sebagai syarat untuk keselamatan itu bertentangan di dalam yang Bang Ali sampaikan Matius 19 ayat yang ke-17 ya. Saya sekali lagi bacakan. Saya rasa saya perlu menanggapi ini karena supaya apa yang Bang Ali sampaikan berkontradiksi supaya jelas ya. Saya akan tanggapi. Yang dikatakan begini, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah dan segala macam ya. Ternyata anak muda ini sebenarnya anak muda yang kaya raya. Dan dia mengatakan kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ternyata anak muda ini yang kaya raya telah menuruti yang namanya hukum Taurat ya. Dia melakukan kalau saya lihat secara kasat mata bisa dikatakan dia ini luar biasa sempurna dalam mentaati hukum Taurat ya, karena semuanya dia lakukan. Tetapi kenapa dia bertanya kepada Yesus, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh kerajaan Allah itu, kan begitu. Dan Tuhan Yesus kan menjawab, kamu harus melakukan segala perintah Allah ya. Ternyata perintah Allah beberapa tadi dia sudah lakukan ya. Semua yang tertulis dalam hukum Taurat dia telah lakukan. Tetapi ada satu yang belum dia lakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Apa itu? Di ayat yang ke-21 ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ternyata ini poinnya sebenarnya di ayat yang ke-21 itu. Jualah segala hartamu ya, bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yang perlu saya garis bawahi, kembali lagi, Alkitab tetap konsisten, dan pernyataan Yesus, pernyataan rasul-rasul termasuk Rasul Paulus itu tidak bertentangan satu sama lain, karena hanya melalui Yesus Kristus ada keselamatan kekal ya. Di ayat yang ke-21 tadi mengatakan, jualah hartamu, ada yang kurang, masih kurang, apa itu? Belum ikut Yesus ya. Ketika ikut Yesus maka memperoleh kehidupan yang kekal. Itu klarifikasi dari tanggapan saya ya mengenai
kalimat Bang Ali tadi yang mengatakan berkontradiksi, sebenarnya tidak. Ya, ini menurut kacamata iman Kristen sekali lagi ya. Begitu Bang Ali, silakan. Terima kasih. Ya itu Menarik. bagus Pak. Menarik itu kata Yesus. Ternyata aturannya itu menjalankan hukum Taurat seperti yang dijelaskan oleh Yesus. Ternyata murid itu, orang kaya itu, anak muda kaya itu sudah melakukan. Artinya memang hukum Taurat harus dijalankan. Ada yang kurang. Apa itu? Jualah seluruh hartamu lalu ikutlah denganku. Itu yang berat. Itu yang berat. Karena apa? Ya gue udah kaya-kaya, nyari duit, banyak duit, suruh hartanya disedekahkan, dibagikan kepada orang, ya keberatan. Itu yang berat oleh orang tersebut, kan gitu. Poinnya adalah di sini mengikuti ajaran Yesus dan menjalankan hukum Taurat sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Yang dilakukan oleh pemuda tadi sudah benar. Nah, lalu suruh memiskinkan lagi, dimiskinkan. Sedekah, lu banyak sedekah hidupmu. Ya, harta yang kau miliki biar nanti tidak dihisab, sedekahkan. Nanti kau jumpai hartamu di surga. Gitu. Bukan mengajak percaya Yesus mati di kayu salib lalu diampuni dosanya, bukan. Jadi untuk menebus kehidupan yang abadi perlu menjalankan aturan hukum Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus dan juga murid-murid Yesus dan juga orang-orang Yahudi. Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Yesus menjalankan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Yesus muridnya orang-orang Yahudi. Ditanya oleh ahli Taurat dan orang Yahudi, Yesus nyambung berkaitan dengan ketuhanan. Hukum yang terutama itu seperti apa, guru? Guru ketika ditanya hukum yang terutama itu seperti apa, dengarlah. Prinsip hukum yang terutama adalah, wahai orang Israel, bahwa Elohim itu Tuhan yang Esa, Elohim Tuhan kita. Nah, kembali kepada pernyataan Yesus, Pak Pendeta, sebenarnya ajaran yang diucapkan oleh Yesus itu semua sejalan sama dengan ajaran para nabi yang lain. Para nabi tidak mengajarkan Tuhan itu ada dua, ada tiga, atau para nabi tersebut sebagai Tuhan, itu nggak ada. Makanya di dalam Al-Quran benar, surah Al-Anbiya yang artinya para nabi, ayat yang ke-25, di mana dijelaskan di Islam itu ada 25 nabi yang wajib diketahui walaupun banyak. Bahwa di situ dikatakan, tidaklah aku mewahyukan kepada seorang rasul pun kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Semua para nabi mendapat wahyu Tuhan itu Esa. Nabi Musa, Ulangan 6 nomor 4 juga Tuhan itu Esa. Yesus sendiri Tuhan itu Esa. Dan ternyata ajaran Tuhan itu Esa dan yang mengajarkan sebagai utusan Tuhan itu sebenarnya kunci keselamatan. Kalau kita mengikuti ajaran Yesus atau yang diucapkan oleh Yesus. Di mana buktinya? Ketika Yesus berkata, ketika dia menyelesaikan tugasnya, semua firman yang disampaikan oleh Tuhan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka itu murid-muridnya dan mereka telah percaya bahwa Yesuslah sebagai utusan. Nah, makanya Yesus ketika di ayat 8 Yohanes 17 itu dia katakan, dia sudah sebutkan di nomor 3-nya bagaimana muridnya itu berada di dalam kehidupan yang abadi. Percaya Tuhan itu Esa, percaya Yesus utusan Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu Esa dan Yesus adalah utusan Tuhan. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu Esa dan Nabi Musa itu adalah utusan Tuhan. Makanya kalangan bangsa Yahudi sampai detik ini sangat memuliakan Nabi Musa karena percaya Nabi Musa adalah utusan Tuhan. Mengikuti ajarannya selamat dia. Begitu juga ajaran Yesusnya, mengajarkan tentang Tuhan itu Esa dan muridnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, orang itu selamat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, percaya Tuhan itu Esa dan percaya Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Banyak dalilnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, di dalam surah As-Saba, di dalam surah Al-Anbiya. Semua dikatakan
maka Muhammadun aba ahdim min rijalikum walakinar Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Surah Al-Fat juga Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua para nabi utusan Tuhan dan percaya Tuhan itu esa, semua akan selamat. Tapi Pak Pendeta tadi memaksakan percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini yang saya garis bawahi, Pak. Ini yang saya garis bawahi. Yang sampai detik ini saya mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali. Konsep ajaran yang diajarkan oleh Kristen itu keluar dari konsep ajaran bangsa Yahudi. Konsep ajaran Yesus yang dimana Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Ketika orang Kristen mengatakan percaya Yesus Tuhan, saya langsung teringat, ini bukan ajaran nabi-nabi bangsa Yahudi. Ini bukan ajaran Bani Israel. Ini di luar ajaran Bani Israel. Karena Yesus dengan tegas mengajarkan di tengah-tengah bangsa Yahudi dan di kalangan Bani Israel bahwa Tuhan itu esa dan Yesus adalah utusan Tuhan. Coba saya minta sama Pak Pendeta, dari mana rumusannya mengajarkan di dalam ajaran Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Coba saya ingin tahu, dari mana konsep itu hadir? Padahal itu bukan ajaran Yesus. Saya ingin tahu dulu ini, dari mana? Biar nanti kita bahas ke sana. Terima kasih. Oke, pertanyaannya tadi gimana, Bang Ali, Pak Ustadz? Ya, ketika ajaran Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, Yesus adalah utusan Tuhan, itu sudah clear, sudah banyak kita ayatnya. Markus 12:29, Yohanes 17 nomor 3, banyak di Matius juga banyak, semua banyak pernyataan Yesus. Pertanyaan saya, ajaran siapa yang mengajarkan kalau harus percaya Yesus itu Tuhan? Itu siapa yang mengajarkan itu? Coba saya ingin tahu. Harus percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ajaran siapa, begitu ya? Ya, atau saya sederhanakan lagi, siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan? Karena tadi ayatnya banyak bertebaran kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, gitu Pak. Oke, baik. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, saya bacakan begini. Ini dasarnya di sini, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia mengerjakan keselamatan itu bagi orang-orang berdosa sampai menderita, mati, disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Yohanes 1 ayat pertama dikatakan begini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maju ke ayat yang ke-14. Dikatakan tadi di ayat pertama, firman itu adalah Allah. Dikatakan di ayat yang ke-14 sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dasar inilah yang membuat kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan karena Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani-nya itu ditulis Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua berasal dari kata Yehova atau plus Yasa, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Ya, begitu. Nah, dan sedangkan dalam bahasa Yunani itu disebut Isus Kristos, ya, yang memiliki arti Dia adalah Tuhan, Kurios. Ya, Kurios itu yang memiliki arti penyelamat. Itu adalah gelar yang menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Makanya di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan begini,
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi dengan sangat jelas ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Karena dalam bahasa aslinya kan bahasa Yunani dikatakan di sana kurios. Kurios itu memiliki arti yaitu guru, bukan hanya guru tapi Tuhan, bukan hanya Tuhan tetapi juga Tuhan yang menunjuk kepada satu pribadi yang menciptakan segala sesuatu, yang menuju satu pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu, ya, termasuk menebus kehidupan manusia. Itu Pak Ustadz Alif ya, kiranya bisa menjawab dari sudut pandang kekristenan sekali lagi ya. Oke, thank you. Ya, asik ini diskusi yang tidak begitu ngotot ya, saling menerima tanggapan. Oke, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Tapi ada masanya nanti Pak, santai aja. Oke, baik. Sebenarnya saya tidak menemukan sebuah jawaban ya dari pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan? Karena Yesus sendiri mengajarkan dia itu utusan Tuhan gitu. Oke, saya masuk ke dalil. Sekiranya ini Pak Pendeta juga mengakui bahwa ini kitab sucinya. Saya baca dulu nih Pak ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama yang dipakai oleh Kristen, Yesaya 44 nomor 24. Saya bacakan dulu dalilnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan Esa melakukan sebuah kalau kita statementnya yang sangat tegas, yang membentuk engkau dari kandungan, dari sejak kandungan. Yesus dikandung nggak? Dikandung. Berarti siapa yang membentuk Yesus di dalam kandungan, Pak? Tuhan dong. Karena di sini sebelum ada Yesus, Yesaya sudah mendapatkan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Coba, sampai ada kalimat tanya di sini. Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Berdasarkan pertanyaan Tuhan ini, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Tuhan selain yang seorang diri membentangkan langit? Berdasarkan kitabnya Yahudi, tentu tidak ada, Pak. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Sampai bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Kenapa tiba-tiba Pak Pendeta malah membuat Tuhan pendamping di dalam perjanjian baru yang bukan ajaran Yesus? Coba, kalau Bapak masih imani Yesaya 44 nomor 24, pertanyaan saya, Yesus pernah dibentuk di dalam kandungan. Berdasarkan ayat ini, siapakah yang membentuk Yesus di dalam kandungan itu? Itu pertama. Kedua, siapakah yang mendampingi Tuhan? Karena Tuhan itu Esa, bukan yang dibentuk di dalam kandungan, tapi justru yang membentuk manusia di dalam kandungan. Coba Pak tanggapi, bagaimana Anda menyikapi ayat ini? Ya, tadi di mana? Yesaya 44 ayat berapa? 24. 24. Pertanyaannya boleh diulang sekali lagi Pak Ustadz, sorry. Loh, di situ Tuhan berkata, siapakah yang mendampingi aku? Tuhan yang Esa itu yang membentuk manusia di dalam kandungan. Yesus manusia di dalam kandungan. Artinya Yesuslah yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Kalimat tanya ini, kalau kita, ini kalimat yang kalau kita sebut bahasa, istilah bahasa itu majas itu, ini tuh sindiran loh, bahwa memang tidak ada Tuhan yang lain selain aku. Nah, kalimat tanya ini, siapakah yang mendampingi aku? Coba saya tanya Pak Pendeta, ada nggak
yang mendampingi Tuhan yang esa itu, yang membentuk manusia dalam kandungan, yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Ada nggak Tuhan yang lain selain Tuhan yang esa itu? Iya, saya memberikan tanggapan. Pak Ustadz Alim mengutip Yesaya 44 ya, ayat yang ke 24 ya, yang berkata begini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Ya, siapakah yang mendampingi aku? Ya, sekali lagi saya harus klarifikasi, kami tidak menyembah tiga Tuhan atau tiga Allah ya. Kami menyembah satu Allah ya. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah ya, mungkin menurut teman-teman juga yang dibawa termasuk Pak Ustadz Ali ya, itu nggak masuk akal kok ada satu Allah tapi tiga pribadi. Nah, itulah keunikan di dalam kekristenan ya. Makanya dikatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya. Satu hakikat tapi tiga pribadi ya. Di mana semuanya ini sama-sama terlibat di dalam penciptaan, di dalam penebusan, di dalam penyertaan kehidupan orang-orang percaya. Tetapi dalam konteks ini ya, sebenarnya ini firman Tuhan sedang menjelaskan bagaimana bangsa Israel itu memberontak kepada Allah. Kalau kita mundur di ayat yang ke-21 dikatakan, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Artinya bagaimana Allah sedang menegur bangsa Israel yang menyembah kepada berhala, yang tidak setia kepada Allah. Tetapi bukan berarti di sini ini menghantam tentang kealahan Yesus ya. Ini nggak ada kaitannya di sini ya, karena memang kita percaya Allah itu satu. Kita nggak menyembah tiga Allah ya. Saya Boleh akan saya menjelaskan. Oh siap, baru akan menjelaskan. Baik. Ya, biar selesai ya Pak Ustadz. Ya, saya menjelaskan mengenai di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, karena memang Tuhan itu Esa ya, Tuhan itu bukan tiga, dan kami umat Kristen ya percaya bahwa Allah itu satu. Kami tidak memiliki Allah tiga. Ini harus clear dulu ya. Kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani itu echad, yaitu Allah itu hanya satu. Sekali lagi, Allah itu hanya satu. Dalam pengertian esensi ya, bukan dalam jumlah satuan bilangan. Sekali lagi, dalam pengertian esensi, bukan dalam jumlah satuan bilangan. Esa dalam pengertian tiga oknum yang unik dan khusus. Nah, tiga oknum yang menyatu dalam keesaan Allah tanpa bergantung pada aspek rasionalitas. Jadi ada begitu banyak dasar-dasar yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya. Kalau kita melihat pernyataan Yesus sebagai Tuhan secara tidak langsung ya. Pak Pendeta, boleh saya bertanya biar dapat poinnya? Oh iya, silakan. Baik. Yesaya 44 tadi, saya kan sudah menyimak ya sekian menit. Boleh kita kerucutkan saja bahwa ketika Tuhan berfirman, yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, itu Tuhan seorang diri yang membentuk manusia di dalam kandungan. Pak Pendeta setuju nggak? Setuju ya? Nggak. Ya, jadi setuju, menurut kitab Yesaya ini, Tuhan yang Esa itu apakah yang berada di dalam kandungan atau yang membentuk manusia di dalam kandungan? Coba, menurut Pak Pendeta, siapa Tuhan yang Esa itu? Karena ada kalimat tanya di akhirnya,
siapakah yang mendampingi aku? Ini karena tidak adanya, kalimat sarkas lah kalau kita bilang, saking tidak adanya Tuhan yang selain dia itu. Pertanyaan saya, Tuhan yang Esa itu yang membentuk manusia di dalam kandungan atau yang berada di dalam kandungan Maria? Oke, ya, yang membentuk manusia dalam kandungan ya Allah. Dan kita percaya bahwa tidak ada Allah lain selain Allah. Ya memang hanya ada Allah, satu Allah, begitu, Pak Ustadz. Tetapi kan dibenturkan dengan bagaimana dengan Yesus gitu ya, yang lahir dari Bunda Maryam, begitu. Iya, poinnya kan gini Pak, Tuhan yang Esa itu adalah yang membentuk manusia di dalam kandungan, betul? Iya. Pak Pendeta percaya kalau Yesus itu manusia? Percaya. Percaya. Pak Pendeta juga percaya kan kalau Yesus pernah dikandung, betul nggak? Iya, benar. Nah, Ada datanya. ada datanya, betul. Artinya Tuhan yang benar itu yang berada di dalam kandungan Maria atau yang membentuk manusia yang ada di dalam kandungan Maria? Tuhan yang benar itu yang mana? Menurut Pak Pendeta berdasarkan dalil. Oke. Berdasarkan dalil tadi, Allah yang membentuk. Artinya segala sesuatu adalah dari Allah. Tetapi kalau kita berbicara mengenai konteks tentang kelahiran Yesus, ya, oke, saya tanggapi ya, Pak Ustadz, gimana? Tapi ada bedanya di sini, sehingga bisa menjawab. Oke, saya tanggapi aja. Begini, Pak Ustadz. Semua kita percaya bahwa yang membentuk segala sesuatu adalah Allah, ya. Allah yang satu, ya, Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi dalam konteks tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia, bagaimana dia lahir itu dikatakan dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus. Makanya kan saya menjelaskan tadi ada 3 oknum tapi satu hakikat. Kalau kita melihat yang dilahirkan oleh Maria itu, ya, lihat, bukan terbentuk secara biologis. Kalau kita melihat kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, karena kalau kita lihat tadi jelas sekali firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Begitu, Pak Ustadz. Iya. Dasarnya begitu. Tadi kita itu sudah enak, sudah sederhana, sudah selesai pembahasan, sudah ketemu poin yang sudah sangat jelas. Itu kenapa dibikin rumit? Anda malah barusan mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itulah yang ada di dalam kandungan yang menjadi manusia. Loh, pertanyaan saya kan tadi Tuhan itu justru yang membentuk manusia di dalam kandungan, bukan Tuhan yang ada di dalam kandungan, Pak. Coba, ketika Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Nah, artinya apa? Coba, Tuhan pencipta itu berarti satu-satunya yang ada di dalam kandungan Maria. Begitu menurut Pak Pendeta? Boleh diulang, sorry, signal putus. Gimana, Pak Ustadz? Anda tiba-tiba di akhir pembahasan mengatakan, ya, firman itu adalah Tuhan, yang Yesus itu adalah Tuhan yang ada di dalam kandungan. Itu kan prinsip iman Anda tadi Anda jelaskan, betul? Iya, benar. Nah, ketika Anda menjelaskan itu, ketika kitab Yesaya 44 tadi bertanya, Tuhan, siapakah yang mendampingi aku? Berarti yang bertanya itu bayi yang ada di dalam kandungan. Kan sudah saya jelaskan konteksnya tadi. Kalau Yesaya 44, ya, itu berbicara tujuannya, arahnya kepada bangsa Israel.
Tapi kalau dibenturkan dengan kelahiran Yesus, ini akhirnya nggak dapat poinnya. Ini Iya, iya, jadi enggak. Menurut beda-beda Bapak, konteks. saya pengen tahu dulu. Menurut Bapak, Tuhan yang bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Apakah Tuhan yang pencipta langit dan bumi yang ada di langit, atau bayi yang ada di dalam kandungan Maria? Yang bertanya itu. Ini yang kalimat pernyataan firman yang tertulis dalam Yesaya 44 itu ditunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka melakukan pemberontakan. Itu jawabannya, Pak Ustadz. Iya, tapi ini ada di dalam bahasa Indonesia dan di sini Tuhan bertanya. Artinya Tuhan bertanya kepada orang yang mengimani kitab ini. Nah, diwakili oleh saya pertanyaannya, saya bacakan. Siapakah yang mendampingi aku? Kata firman Tuhan ini. Dan Anda katanya penganut kitab ini. Nah, ketika Tuhan bertanya seperti ini, saya bertanya sama Bapak, yang berfirman ini apakah bayi yang ada di dalam kandungan atau bukan? Di dalam kandungan Maria. Ya, Itu maksud. Iya benar, karena dia itu Allah. loh, Kan sudah jadi jelas tadi menurut jawaban Pak saya. Pendeta, Yang menurut Pak berkata Pendeta, ya, menurut Pak Pendeta yang membentangkan langit dan bumi, yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, yang membentuk manusia di dalam kandungan, itu adalah bayi yang ada di dalam kandungan. langsung saja Yesus saja, nggak usah berbicara bayi. Yesus Ya, yang karena dalam di sini kandungan poin ayatnya, Yesus yang dalam kandungan iya, karena- Maria itu yang menciptakan iya, segala karena sesuatu. ayatnya di sini mengatakan yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Artinya ada manusia yang dibentuk dari kandungan. Makanya saya langsung menyebut sesuai dengan dari yang tertulis. Kan gitu di Yesaya. Kalau Pak Pendeta mengatakan yang berfirman bahwa siapakah yang mendampingi aku itu adalah Yesus, ini bahaya. Bahaya terhadap pernyataan Yesus. Saya tidak mengatakan demikian, Pak Ustadz. Jadi intinya begini, tanggapan saya, ya, Yesaya 44 konteksnya itu diarahkan kepada bangsa Israel, ya. Ya. Bagaimana bangsa Israel memberontak kepada Allah, ya, menyembah ilah lain, ya. Padahal Allah kan mau mereka harus setia bersama dengan Allah. Tetapi kalau pertanyaannya, siapa yang menciptakan orang dalam kandungan, yang menciptakan segala sesuatu kan Allah. Apakah itu juga yang menciptakan itu termasuk bayi yang ada dalam kandungan Maria, begitu ya Pak Ustadz ya? Maka saya mengatakan iya, karena kita tetap konsisten bahwa Yesus itu adalah Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Buktinya karena Yesus sendiri mengatakan, kalau di dalam Yesaya tadi Pak Ustadz kutip, justru itu mendukung iman kami. Maksudnya itu justru memberitahukan kepada kita semua bahwa meneguhkan di dalam pernyataan Yesus, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya, Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka, ya, untuk mensinkronkan apa yang Pak Ustadz katakan, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan, mana ada. Tunggu dulu Pak Ustadz, saya selesaikan di sini, menarik ini ya. Jangan Sedikit lagi kepanjangan, selesai. kasihan nanti Bapak. Pertanyaan saya akan makin berat kalau Bapak kepanjangan. Silakan. Oke. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaannya, mana ada manusia yang bisa mengatakan demikian? Ya, mana ada manusia punya kuasa di surga dan di bumi? Tidak ada, kecuali dia itu Allah. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Baik. Sekian. Ya. Baik, coba Pak Pendeta pahami kalimatnya. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Saya punya pertanyaan, Pak.
Tuhan yang seorang diri itu yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Tadi kan kembali ke Yesaya, siapakah yang mendampingi aku? Berarti Tuhan itu Esa, nggak ada yang lain. Nah, Iya. Anda mengutip Matius 28 nomor 19. Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, di situ ada yang memberi kuasa. Pertanyaan saya, Tuhan yang seorang diri itu yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Yang memberi kuasa. Yang memberi kuasa. Berarti yang diberi kuasa itu bukan Tuhan yang seorang diri membentangkan langit dan bumi, Pak. Cocok itu, bagus. Oke, Itu saya udah betul. saya tanya ke Pak Ustadz begini. Apakah gimana? ada di dalam sejarah ya, khususnya para utusan nabi-nabi, ya pernah mengatakan begini, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi? Tidak ada. Mau cari dimanapun tidak ada. Iya sih, kalau sebenarnya gini Pak, bisa aja dulu tuh ada, bahkan bukan pengakuan orang diberi kuasa, mengaku yang kuasa itu banyak. Fir'aun sendiri mengaku dia itu raja yang maha kuasa, mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan itu banyak. Nah, permasalahannya di Kristen di sini diakui sebagai Tuhan. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya ingin tahu di mana kekuasaan Yesus ketika dia hidup? Di mana kerajaan yang Yesus miliki? Di mana pasukan yang Yesus miliki? Dia berkata, bantal aja nggak punya untuk tidur. Rumah aja nggak punya. Coba, pasukannya berapa? 12 orang. Satu pun berkhianat itu pun. Satunya berkhianat. Di mana Oke, saya kekuasaan tanya. kerajaan yang dimiliki Oke, oleh Yesus? Tapi sebenarnya ini supaya- sudah bergeser sih. Lu iya. Oke. Ya berarti kita bahas tentang ini temanya berarti bukan konsep keselamatan lagi ya, tentang ketuhanan Yesus begitu ya. Karena Bapak bawa ke situ. Makanya saya bilang pembuktiannya itu nggak ada. Ketika jangan ini yang berkata pembuktiannya nggak ada menurut Pak Ustadz kan begitu. Loh, Pembuktian gimana menurut bukti iman Kristen. kekuasaan Yesus? Makanya kan saya tanya, kekuasaan menurut Pak Ustadz itu apa dulu? Loh, maha kuasa dong. Maha kuasa. Apakah kurang jelas bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati di dalam Yohanes Pak, Yohanes 11. Orang apa dia itu? bersyukur kepada Bapak, memohon. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Coba Bapak buka di Yohanes 11 ketika Yesus mengucap syukur kepada Bapak bahwa doanya selalu didengar, dan karena permintaan orang banyak. Coba saya ingin tahu di situ Pak, berdasarkan ayat itu pembuktian Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus menghidupkan orang mati, itu pembuktian sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Di dalam Yohanes 11 ya, itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Yesus karena dia berkuasa. Ya. Jangan dikarang Pak, jangan dikarang Pak. Lo lihat mana ada manusia coba yang baca dapat ayatnya. membangkitkan orang mati. Loh, Tapi Pak Ustadz, saya mau jelaskan di sini. Oke, saya sampaikan ya. kita Jadi teman-teman- buka Yohanes 11-nya. Tunggu Pak. dulu, saya Buka. tanggapi dulu Pak Ustadz. Saya tanggapi dulu. Saya mau menjelaskan begini, ya. Teman-teman, termasuk Pak Ustadz, mohon maaf ya. Ketika kita membaca Bible, jangan seperti membaca koran. Ya. Sehingga kalau membaca seperti membaca koran, kita akan tafsir liar. Ya, iya saya tanya Semua sama Pak itu ada Pendeta. konteksnya. Saya Betul, jelasin. betul. Justru Di konteks Yohanes 11. Yohanes 11 ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu sebagai pembuktian orang-orang itu suruh percaya kalau Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Coba saya ingin tahu dulu kejujuran Bapak.
Pak Pendeta jujur Bukan jawab. kejujuran, bukan kejujuran saya, Iya dong. kejujuran kebenaran. Yohanes 11. Berdasarkan Yang Yohanes mengatakan, 11. yang mengatakan, saya tanggapi dulu, Pak Ustadz. Oke, saya jelasin, berikan saya waktu, Pak Ustadz, sehingga Ya, tanggapi silakan nanti. jawab. Jadi begini, konteks Yohanes pasal 11 itu justru menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Allah. Kenapa demikian? Karena poinnya di situ, Yesus membangkitkan orang mati 4 hari 4 malam dalam kubur. Lalu di dalam kalimat yang mengatakan aku bersyukur kepada Allah, ya, itu jangan diambil untuk menolak kealahan Yesus. Ya, itu bukan berbicara itu. Pak Pendeta ini gimana sih? Saya bantu baca dulu aja ya. Saya bantu baca. Tunggu dulu. Saya belum bantu selesai, baca. Pak Ustadz. Kalau Pak, begini nggak menarik. Kalau begini bukan. tidak menarik. Kalau Pak Pendeta mau melintir Saya ucapan salam saya. dalam porsi. Saya dalam porsi menjelaskan. Nah, kan begitu. Ketika Pak Ustadz menjelaskan, Bukan, Pak. saya diam. Kenapa Ketika Pak Pendeta saya menjelaskan, fitnah Yesus? Saya tanya, kenapa Pak Pendeta fitnah nah Yesus? itu lain lagi ini. Itu kan justru Loh, Anda berdasarkan mengatakan saya Yohanes fitnah 11:4. Tuhan Yesus, terus Oke, justru Anda coba. yang fitnah saya. Kalau gitu pembuktiannya saya tanya, Bapak jawab ya. Di mana saya tanya, saya Bapak jawab. Oke, ini pembuktiannya. Saya belum, enggak, harus Iya, clear iya, dulu. jawab Kalau dulu, tidak, jawab enggak, dulu. kalau Iya. enggak bisa diberikan Habis waktu, ini, kita akhiri Iya, saya diskusi kasih ini. Pak Pendeta Saya waktu belum untuk menjelaskan. bicara. Iya, saya kasih waktu, oke? Saya kasih waktu. Silakan Pak Pendeta jelaskan. Tolong dengarkan pertanyaan saya. Berdasarkan Yohanes 11:42, di situ ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu pembuktian Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan Pak Pendeta jawab. Aduh, ini tuh sampai ke Semangat Silakan. ini Pak Ustadz Alif ini. Oke, siap, Loh, mantap. saya lagi bela Yesus. Bukan menolak Yesus sebagai Tuhan ya. Loh, karena Yesus tidak mengajarkan itu. Jawab dulu. apa iklan dulu Pak Ustadz. Oke, sekali lagi saya mengatakan bahwa Yohanes 11 tentang Yesus melakukan hal yang supranatural, membangkitkan orang mati dari kematian itu sendiri, ya, membangkitkan Lazarus pada saat itu menunjukkan, poinnya adalah bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu poinnya di dalam kacamata kekristenan, ya. Sebab begini, yang menjadi salah paham, ya, mungkin juga termasuk Pak Ustadz dan teman-teman di bawah, ya, yaitu ingat di dalam iman kekristenan, ya, dalam diri Yesus ada dua natur, ya, ada natur Allah sejati dan manusia sejati. Perhatikan dulu, dengar dulu. Pak Pendeta, maaf. Interupsi host. Pak Pendeta, kasihan di bawah. Belum selesai. Sebentar. Interupsi, izin mohon maaf. Interupsi. Kasihan di bawah banyak yang menyimak, ada juga yang beli paketnya ketengan, Pak. Keburu paket mereka habis belum dengar jawaban Bapak. Jadi saya ingin itu Bapak jawab. kalau begini Pak, kalau mau belajar nggak ada yang instan, kalau mau belajar harus berkorban gitu ya. Justru zaman sekarang itu zaman cepat, Justru Pak. Saya juga ketika masuk di Komal ini diskusi untuk dengan Pak Ustadz, ya, namanya juga butuh pengorbanan. Segala sesuatu harus dikorbankan. Kalau nggak mau nonton, ya sudah, keluar saja, kan selesai, ya. Begini Pak Ustadz, saya sudah sampaikan tadi poin bagaimana Yesus membangkitkan orang mati itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan data-data saya sampaikan tadi, dia memiliki kuasa. Bahkan bukan hanya itu, menebus dosa manusia. Dia mengatakan kepada perempuan kedapatan berzina, hai perempuan, pergilah, dosamu telah menyelamatkan engkau. Pak Pendeta, jadi nggak asik ini diskusi. Jadi nggak asik. Bukan. Pak Pendeta gini loh, Pak Pendeta sudah baca atau belum Yohanes 11:42-nya? Saya ingin tahu deh. Pak Pendeta udah baca atau belum? Sudah. Nah, di situ bunyinya apa, Pak? Baca itu saya nggak ada. belum baca.
baca, Jadi makanya. begini saya menjelaskan, tetapi itu Pak Pendeta, ada gangguan. dibaca dulu. Mohon maaf. Saya kalau kita porsinya dalam akademik, sorry Pak Ustadz, bukan saya merendahkan, ya. Harusnya ada Justru yang namanya itu, Pak. Kalau etika mau dalam akademis, berdiskusi. Sebentar Pak, sebentar. Kalau Saya mau porsi akademis- saya dulu Ustaz. Saya Kan porsi saya menjelaskan. Saya dari tadi diam ya. Ini Pak Pendeta nggak pakai data. Tolong dibaca Yohanes 11:42 dulu. Kalau nggak bisa membacanya kita bantu. Anda yang punya narasi, Anda yang harus tampilkan. Oke, baik kita Begitu. bantu. Begitu Saya bacain. akademik. Saya bantu lah Tanggung ya. jawab, jangan mau Iya, enaknya oke. saja. Saya bantuin Ustaz. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya Pak Pendeta, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Lanjut Ustaz. Ya itulah pertanyaan kita dari tadi sama Pak Pendeta. Berdasarkan pernyataan di awal Pak Pendeta, bahwa ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu sedang menunjukkan pembuktian kepada orang-orang di sana, dia itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Berdasarkan ayat, baru nanti jelaskan. Bukan berdasarkan doktrin, ayatnya nyusul belakangan entah kapan gitu. Itu yang saya minta dari tadi. Kasihan di bawah, kali aja ada yang beli paket ketengan keburu habis, belum dengar jawaban Pak Pendeta gitu. Biar mereka begitu, namanya Ya juga udah, nggak pas ada kesini belajar maksudnya. instan. Jadi begini Pak Ustadz, Bang Handi, ya di dalam mengerti konteks ini, saya kan sudah menjelaskan natur kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus, ya. Saya kan mengatakan bahwa 3 pribadi tetapi satu hakikat. Jadi Yesus sebagai oknum. Jadi dengar dulu, jangan bisik dulu Pak Ustadz, sorry. Aduh. Ya supaya bisa menjawab Pak ini, Pendeta, menjelaskan ini. back to data aja Pak Pendeta, back to data aja. Nah, justru yang saya sampaikan data, bagaimana Yesus mengatakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, ya. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi, aku akan mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Jadi kalau baca secara itu keseluruhan, dari tadi yang kita tunggu. Loh, kita tidak menolak bahwa Yesus itu utusan. Memang Yesus itu utusan. Ketika Yesus Tapi dia juga membangkitkan orang mati, di situ pembuktian Pak Ustadz, sebagai tunggu Tuhan dulu, saya atau bicara sebagai utusan dulu. Tuhan. Pak Ustadz ini nggak asik. Ya, ya. Memang Jadi dari kebenaran tadi- itu kadang-kadang harus diterima dengan sesuatu yang tidak asik. Karena ini pel pahit yang menjadi obat menyadarkan Begini, kita. Pak Ustadz, Pertanyaan kita saya, ini Pak kan Pendeta. figur publik. Iya, iya. Orang-orang Tapi di bawah dapat apa ketika Pak Ustadz lagi bicara, kok tiba-tiba saya potong, kan nggak bagus itu, nggak elok, ya. Pak Ustadz, Pak tunggu Pendeta. dulu lah. Gimana? Pembuktian di sini, Mau saya jelasin atau tidak? Kalau nggak mau ya sudah, saya turun saja. Begitu. Pak Pendeta jawab. Karena dari tadi kita mau jelasin, tapi bisikan banyak dari Pak Ustadz. Oke, saya moderatorin. Saya Jadi rasa- sebelum lanjut, Pak Pendeta, begini dijawab dulu, Yesus di sini waktu membangkitkan Lazarus utusan Tuhan atau dia Tuhan? Baru lanjut, silakan. Kan saya sudah menjelaskan, kita nggak menolak, ya, bahwa Yesus itu adalah utusan. Memang dia utusan. Utusan, Tetapi ada tetapi. Ini iman kami. Dengar dulu Pak Ustadz, imanmu, imanku. Jangan kamu, itu namanya debat kusir. Jadi tetap saling menghargai, ya. Iya dong. Oke ya. Iman Jadi kami ketika hargai. saya enggak Bapak elok, Pendeta, Pak Fandi, berarti Pak Pendeta, enggak cocok izin, dalam berdiskusi. Sorry. Stop dulu. Sorry, statement closing. Izin Pak Pendeta. Statement Pak Pendeta closing udah saya mau menjawab. turun. Statement closing Jangan, saya Pak mau Pendeta. turun. Pak Pendeta udah menjawab, di situ Yesus utusan Tuhan. Tetapi apa Pak Pendeta? Silakan. Tetapi apa? Tetapi Lanjut. dia adalah Tuhan. Itu jawaban menurut perspektif iman Kristen. Anda mau tolak, mau tidak, terserah. Begitu loh. Itu akademik. Itu bagus, toleransi. Kalau Pak Ustadz ngotot,
Jadi sudah saya statement saya lebih Jangan dulu Pak Pendeta. berdiskusi. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Saya seperti buang-buang waktu. Ustaz Alif. Ustaz Saya Alif, Pak saya Pendeta nggak udah cocok. menjawab. Saya lebih enak sama Ibu Rifa kalau diskusi. Di situ Pak kata Ustadz Pak Pendeta ngotot. Ustaz Alif, di situ Oke, Yesus terima utusan kasih semuanya. Tuhan, Mohon maaf ya kalau ada tetapi dia salah. juga Tuhan. Selamat Situ, malam. Ustaz. Jangan dulu Pak Pendeta. Jangan dulu lah. Waduh. Ustaz Alif udah dijawab. Di situ Yesus utusan Tuhan, tetapi dia juga Tuhan, Ustaz. Gitu. Gimana coba kita ini? Aduh ya Allah.